Hari ini kita akan belajar tentang satu degenerative disease yang bernama osteoporosis. Ya. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Oke. Jadi osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan tulang Anda menjadi lemah dan rapuh. Dan ini adalah penyakit umum dan dapat mengakibatkan patah tulang bahkan dari trauma sederhana. Diperkirakan bahwa seorang wanita berusia 50 tahun akan memiliki kesempatan 40% memiliki patah tulang osteoporosis selama masa hidupnya yang tersisa. Dan osteoporosis ini penting karena masalah yang dihasilkan dari patah tulang ini, kecacatan, kehilangan kemandirian, bahkan bisa terjadi sebuah kematian. Nah, dari beberapa penyakit yang kita pelajari di waktu-waktu yang lalu, osteoporosis ini memang menjadi salah satu masalah yang sekarang ini lagi banyak di masyarakat seperti diabetes mellitus maupun gagal ginjal kronis seperti yang kita bahas kemarin. Jadi osteoporosis ini tidak ada gejala yang disebut dengan osteoporosis yang diam. Jadi apa yang Anda rasakan tidak akan bisa diketahui. Tapi mungkin datang ke perhatian Anda setelah kita ini mengalami patah tulang. Dan ketika memiliki kondisi ini, patah tulang dapat terjadi bahkan dengan cedera ringan, misalnya jatuh, terpleset, dan sebagainya. Setiap jenis patah tulang tadi atau fraktur bisa terjadi dari kondisi osteoporosis ini. Tetapi yang paling banyak adalah memang patah tulang belakang, pinggul, dan pergelangan tangan. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau tulang belakang pasti tentunya sangat berat, dan pinggul tentunya membutuhkan sebuah rehabilitasi yang lama. Osteoporosis sendiri bukanlah bagian yang tidak terelakkan dari penuaan, tetapi merupakan penyakit yang dapat kita cegah dan kita obati asalkan dia bisa terdeteksi lebih awal. Seperti semua penyakit yang lain, kalau dia terdeteksi lebih awal tentunya bisa kita cegah ya. Kemudian osteoporosis ini hasil hilangnya massa tulang. Misalnya diukur sebagai kepadatan tulang dan dari perubahan struktur tulang itu. Jadi harusnya tulang itu kan padat gitu kan ya, tetapi pada kondisi osteoporosis ini kepadatannya itu jadi berkurang. Banyak faktor yang meningkatkan risiko terkena osteoporosis dan patah tulang ini. Misalnya kita harus tahu faktor risikonya. Misalnya langkah-langkah untuk pencegahan itu bisa dilakukan, maka kita akan bisa mengobati sebelum jadi lebih buruk lagi. Ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor penting untuk terjadinya osteoporosis ini, yaitu riwayat keluarga pasca menopause pada wanita yang terkena osteoporosis. Kemudian olahraganya bagaimana? Apakah dia kurang berolahraga atau tidak? Apakah kerangka tubuhnya kecil atau besar? Apakah asupan kalsiumnya itu rendah? Apakah ada kekurangan kalsium? Apakah ada kekurangan vitamin D? Usianya bagaimana? Dan saat dia memulai merokok, misalnya dia seorang perokok, maka usia itu berapa? Jika dimulai pertengahan usia 30-an, tetapi lebih mungkin dengan usia yang lebih lanjut, maka risiko osteoporosis itu menjadi lebih besar. Kemudian rheumatoid arthritis, apakah ada atau tidak? Hipertiroidisme, kemudian hiperparatiroidisme, ataupun hipogonadisme. Nah, itu bisa menyebabkan osteoporosis. Untuk obat kortikosteroid misalnya prednison, kelebihan hormon tiroid, kemudian pemakaian beberapa obat misalnya diuretik klasik, antikonvulsan, dilantin, fenobarbital, tegretol dan sebagainya, memicu terjadinya osteoporosis juga. Nah, osteoporosis sendiri hanya menyebabkan gejala ketika dia sudah jauh lebih maju, artinya sudah dalam kondisi lebih berat. Karena pada awalnya osteoporosis tadi adalah seperti silent disease gitu, jadi tidak diketahui. Salah satunya adalah gejala termasuk kehilangan tinggi badan. Jadi orangnya menjadi lebih pendek, tulang belakang cacat, misalnya ada nyeri punggung yang tidak dapat dijelaskan dan terjadinya patah tulang. Yang terbaik dalam mendeteksi masalah osteoporosis ini adalah pada tahap awal.
Nah, pada tahap awal itu pengobatan tentu menjadi paling efektif. Dan tes terbaik untuk mendeteksi osteoporosis adalah densitometri tulang, di mana dilakukan dengan teknik yang disebut dual energy X-ray absorptiometri atau DXA. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang densitometri tulang atau alat penguji kepadatan tulang. Alat ini adalah cara untuk mengukur jumlah kalsium dalam jumlah tulang tertentu. Di mana hal ini penting karena jumlah kalsium dalam tulang Anda menentukan seberapa kuat itu. Jika kepadatan tulang sangat rendah, maka kasus osteoporosis mudah terjadi dan risikonya akan sangat tinggi terjadinya patah tulang. Kemudian X-ray yang standar ternyata bukan cara yang terbaik untuk mengukur kepadatan tulang. Karena Anda harus kehilangan sekitar 30% dari massa tulang Anda sebelum dapat terdeteksi dengan cara ini. Jadi dengan X-ray tentunya bukan cara yang efektif ya, karena kalau kita sudah masuk dalam kehilangan 30% baru kelihatan di dalam X-ray tadi. Nah, siapa yang membutuhkan densitometri? Kemudian siapa yang menginginkan pengukuran kepadatan tulang yang akurat? Namun karena masalah biaya, tes ini memang paling sering dilakukan bagi mereka yang berisiko tinggi saja atau untuk memantau efektivitas pengobatan untuk osteoporosis. Sedangkan konsultasi pada dokter sangat direkomendasikan jika Anda mendapat manfaat dari mengetahui kepadatan tulang Anda. Jadi kategori kepadatan tulang yang paling sering dilakukan adalah satu, misalnya wanita yang kekurangan estrogen, yang ragu-ragu tentang mengambil hormon itu. Kemudian mereka memiliki kelainan tulang belakang atau bukti sinar X terjadinya keropos tulang. Kemudian siapa yang menggunakan pengobatan kortikosteroid jangka panjang karena akan bisa menyebabkan sebuah kondisi osteoporosis. Hiperparatiroidisme primer tanpa gejala dan pemantauan terapi untuk osteoporosis. Jadi bagaimana dia bisa diobati? Osteoporosis itu akan bisa diobati jika penyedia layanan kesehatan itu menyarankan hal-hal ini. Misalnya kalsium. Kecukupan kalsium dalam diet kita memungkinkan untuk membuat sebuah kondisi osteoporosis tidak terjadi. Dan juga konsumsi suplemen dibutuhkan untuk intervensi jika ada ketidakcukupan kalsium dalam diet. Dosis harian yang direkomendasikan untuk kalsium ini adalah 1000 mg per hari untuk kepentingan orang dewasa dan 1200 mg per hari untuk wanita di atas 50 atau pria di atas 70 tahun. Nah, dapatkan jumlah vitamin D yang cukup, yang penting untuk membantu tubuh Anda menyerap kalsium dari makanan yang Anda makan. Nah, dosis harian yang direkomendasikan untuk kalsium adalah 400 sampai 800 unit internasional atau IU untuk orang dewasa yang lebih muda dari usia 50 dan 800 sampai 1000 IU untuk mereka yang berusia 50 dan lebih tua. Nah, kita lihat juga bahwa aktivitas fisik, misalnya berolahraga, hampir di setiap hari, terutama latihan menahan beban seperti berjalan kaki akan sangat efektif. Bagaimana osteoporosis ini diobati? Beberapa orang itu membutuhkan obat-obatan dan jumlah obat yang tersedia untuk mencegah atau mengobati atau memanajemen osteoporosis ini sangat menjadi kebutuhan dan penting. Contohnya adalah bisphosphonates, di mana kelas obat ini sering disebut dengan antiresorptif, di mana dia membantu memperlambat keroposnya tulang. Dan penelitian menunjukkan mereka dapat mengurangi risiko patah tulang dengan obat-obat ini. Dengan semua obat ini, Anda tuh harus memastikan kecukupan kalsium, vitamin D, dan bahwa kadar vitamin D dalam tubuh Anda tidak rendah. Kalsitonin. Obat ini adalah obat hormon yang dibuat di kelenjar tiroid
diberikan paling sering sebagai semprotan hidung atau sebagai suntikan tembakan di bawah kulit. Dan dia sudah disetujui untuk pengelolaan osteoporosis pasca menopause dan membantu mencegah patah tulang belakang. Dan hal ini juga membantu dalam mengendalikan rasa sakit setelah patah tulang belakang akibat osteoporosis. Jadi modulator reseptor estrogennya itu selektif. Dan obat-obat ini disebut sebagai SRMAS, yaitu meniru efek baik estrogen pada tulang tanpa beberapa efek samping yang serius seperti kanker payudara. Teriparatide adalah bentuk hormon paratiroid yang membantu merangsang pembentukan tulang. Dan obat ini banyak digunakan pada wanita pasca menopause dan laki-laki yang punya risiko yang sangat tinggi untuk tulang yang osteoporosis. Dan pengobatan osteoporosis yang paling banyak adalah glukokortikoid. Wanita-wanita yang masih muda tetapi mempunyai faktor risiko osteoporosis dan patah tulang perlu mempertimbangkan dengan hati-hati obat apa yang mereka rencanakan dalam kehamilan dan obat apa yang mereka berikan. Dan tak satu pun dari obat untuk mengelola osteoporosis itu memiliki data keamanan yang cukup. Sehingga untuk wanita hamil dan menyusui, memang penggunaannya itu harus hati-hati. Jadi biofosfonat, bahkan setelah Anda berhenti minumnya, dapat bertahan sangat lama di dalam tubuh kita. Dengan demikian, wanita yang ingin hamil harus mempertimbangkan manfaat yang diharapkan dari bifosfonat terhadap risiko yang mungkin terjadi. Dan jika seorang wanita yang telah mengambil bifosfonat menjadi hamil, dia harus memiliki kadar kalsium darahnya diperiksa karena mereka bisa menjadi sangat rendah dan sangat berbahaya untuk kehamilannya. Beberapa perubahan gaya hidup merupakan cara terbaik untuk mencegah osteoporosis. Misalnya, pastikan kita mempunyai cukup kalsium dalam diet kita dan diberikan lewat suplemen, misalnya sekitar 1.000 sampai 1.200, dan disesuaikan dengan usia kita. Jika pemberian cukup vitamin D, kira-kira 400 sampai 1.000 international unit per hari, maka pada usia dan tingkat darah serta kadar vitamin D diukur oleh kita. Kemudian berhenti merokok, menghindari asupan alkohol berlebih, dan terlibat dalam latihan menahan beban. Semua ini bertujuan untuk setidaknya 2,5 jam seminggu, misalnya 30 menit sehari 5 kali seminggu atau 50 menit sehari 3 kali seminggu atau sebanyak yang Anda bisa untuk bisa memerangi osteoporosis ini. Latihan yang dapat meningkatkan keseimbangan seperti yoga dapat membantu mencegah jatuh. Dan kita harus mendapatkan pengobatan dalam setiap masalah medis yang mendasari penyebab osteoporosis tadi. Jika penyebab osteoporosis tadi diberikan berbagai macam obat, maka dia akan bisa melakukan sebuah pertolongan yang efektif. Dan yang terakhir adalah jangan pernah mengubah dosis atau berhenti minum obat apapun tanpa berbicara dengan dokter yang merawat Anda lebih dulu. Apa dampak kesehatan yang lebih luas dari osteoporosis? Konsekuensi kesehatan yang paling serius dari osteoporosis adalah patah tulang. Sehingga tulang belakang dan patah tulang pinggul menyebabkan rasa sakit kronis, cacat jangka panjang, bahkan kematian. Dan kalau kita lihat tujuan utamanya adalah mengobati osteoporosis adalah mencegah pada kondisi fraktur pada bone atau tulang kita. Jika kita
menderita osteoporosis, maka mencegah tidak hanya kehilangan tulang lebih lanjut, tapi juga patah tulang. Jadi beberapa cara untuk mengurangi kesempatan kita jatuh adalah satu, menggunakan beberapa alat bantu berjalan. Nah, jika Anda goyah, bisa pakai tongkat atau walker. Hilangkan bahaya di rumah. Lepaskan karpet lempar. Juga lepaskan dan amankan kabel atau kabel longgar yang dapat membuat Anda jatuh misalnya ya. Dan tambahkan lampu malam di lorong-lorong yang mengarah ke kamar mandi sehingga kita bisa dengan jelas melihat kalau misalnya ada sesuatu yang menghalangi jalan kita. Hal-hal yang perlu kita ingat dalam kasus osteoporosis ini adalah bahwa kadar kalsium dan vitamin dalam diet kita itu harus cukup. Kemudian aktif secara fisik dan latihan menahan beban seperti berjalan dan hampir setiap hari dan setiap minggu tadi. Jadi gaya hidup yang meningkatkan resiko osteoporosis memang harus kita ubah dan menerapkan strategi untuk membantu mengurangi resiko jatuh. Nah, jadi sebetulnya osteoporosis ini akan menjadi sangat penting jika terjadi sebuah kondisi trauma, baik itu trauma yang sederhana, sedang maupun berat. Kenapa? Karena dengan kepadatan tulang yang menyusut itu, maka risiko terjadinya sebuah patah tulang, morbiditas dan mortalitas itu menjadi tinggi. Nah, begitu kira-kira adik-adik presentasi yang saya berikan untuk osteoporosis. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ibu maaf, ini waktunya tinggal 8 menit. Nanti kalau mau dilanjut pakai link yang sama. Ibu, saya mau nanya. Halo, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, saya Nadia Puspitasari. Mau bertanya, Bu, kalau misalnya soal kaki X atau O itu gimana, Bu? Jadi sebetulnya permasalahan kaki X dan O agak kompleks ya, karena memang pembentukan kaki X dan O itu penyebabnya bermacam-macam ya. Hanya saja karena osteoporosis ini terjadi pada waktu usia itu tidak muda lagi ya. Jika ada permasalahan kaki bentuk X atau O pada usia seperti tadi dikatakan penyebab osteoporosis misalnya pada kondisi menopause dan sebagainya, ya tentunya kita harus melihat kira-kira penyebabnya dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium apa begitu. Tetapi kalau dari anak-anak tentunya masalah osteoporosis ini tidak bisa menjadi penyebab terbentuknya kaki X dan O. Kebanyakan kaki X dan O penyebabnya karena sebuah defisiensi dari vitamin begitu ya. Nah, tetapi dalam kondisi perjalanan penyakit itu bisa penyebabnya bisa disebabkan oleh berbagai macam penyebab untuk terbentuknya kaki X dan O. Begitu kira-kira, Di. Oke, kan waktu itu kan saya ke ini, Bu, ke spesialis tulang di Angkatan Laut Marinir. Nah, saya diperiksa tuh, Bu, tulangnya yang tulang belakang itu
katanya yang di bagian tulang belakang bawahnya itu nggak ada renggangnya sama sekali. Jadi rapet gara-gara kecapean. Itu bener Bu. Maksudnya karena apa Bu bisa rapet gitu? Itu katanya gara-gara itu tinggi badan saya jadi kurang Bu. Maksudnya jadi nurun tinggi badan saya. Begitu Bu. Ya, kalau itu mungkin saya kira bukan osteoporosis, tapi misalnya skoliosis. Skoliosis itu adalah bentuk tulang belakang yang tidak pada bentuk normal. Jadi dia bisa menekuk atau bisa terpelintir atau bisa dalam posisi abnormal, sehingga harusnya tubuh itu kan misalnya pada kondisi normal dia bisa mencapai tinggi badan tertentu karena ada posisi-posisi tulang belakang yang mengalami ketidaknormalan tadi, jadi bentuk tubuhnya jadi beda, sehingga ya tentunya tidak bisa mencapai sebuah tinggi badan yang normal dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, begitu. Jadi penyebabnya macam-macam juga. Misalnya posisi yang abnormal sangat lama sehingga menyebabkan pergeseran dari tulang belakang sehingga terjadi skoliosis, baik itu menengkuk ke kiri maupun menengkuk ke kanan ataupun mengalami sebuah penarikan kayak gitu. Jadi kalau saran saya memang pemeriksaannya bukan hanya pemeriksaan fisik ya, tetapi ada pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui salah satunya ini tadi. Kemudian kalau ternyata diindikasikan bahwa penyebab dari sebuah skoliosis atau pembentukan tulang belakang yang agak abnormal tadi karena peristiwa osteoporosis, maka pengecekan dengan densitometri menjadi penting. Jadi sebetulnya pengecekannya macam-macam, pemeriksaan fisik, laboratorium, foto ronsen, dan sebagainya. Begitu kira-kira. Oke Bu, itu cara ininya gimana Bu? Maksudnya cara biar normalnya lagi atau gimana? Ya biasanya teman-teman dari spesialis ortopedi akan mencari apa yang menyebabkan perubahan bentuk abnormalitas tadi. Nah, jadi macam-macam. Kalau itu perubahan bentuk tadi karena berbagai macam masalah dalam nutrisi, vitamin, maupun dalam sebuah proses hormonal, maka itu yang diperbaiki. Tetapi kalau itu ternyata adalah masalah struktur, jadi misalnya karena posisi ataupun karena kebiasaan duduk dan sebagainya, maka bisa dilakukan operasi begitu. Jadi tergantung penyebabnya apa dari posisi yang tidak normal tadi gitu. Oke Bu, terima kasih Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya Bu, bentar Bu. Kalau misalnya pengobatan dari rumah nih, kan aku belum cek, maksudnya belum cek ke rumah sakit laboratorium kan itu mahal ya Bu. Jadi aku pengen pengobatan dari rumah nih. Itu kalau misalnya aku pengobatan dari rumah konsumsi kalsium kayak minum susu gitu, itu kira-kira bisa nggak Bu? Maksudnya ya sedikit membantu tulangnya atau gimana Bu? Ya, jadi kalau kita ingin mengobati sendiri, memang risikonya kita tidak tahu kan penyebabnya apa. Sehingga ada kalanya kalau menurut kita asupan makanan itu bisa menambah kekurangan kita dalam abnormalitas tulang punggung. Jadi kalau kita tidak tahu penyebabnya, ya memang agak susah. Kenapa? Karena kalau misalnya penyebabnya kondisi itu karena sebuah postur tubuh ataupun kondisi yang sudah berlangsung lama, pemberian obat-obatan sendiri kayak susu, vitamin, dan sebagainya ya tidak berefek. Jadi memang untuk mengetahui pengobatan yang tepat atau pemberian asupan gizi yang tepat memang harus dilakukan pemeriksaan. Saran saya adalah pemeriksaannya adalah ke poliortopedi dulu aja, karena kan kalau tidak ada keluhan yang berat kan sifatnya bukan kondisi emergensi, tapi kondisi elektif. Jadi seperti itu. Jadi mungkin bisa dimulai dengan pemeriksaan dari poli. Kalau dari poli kan tidak mahal ya, karena bisa pakai apa namanya tuh BPJS misalnya seperti itu ya. Jadi tidak mahal. Jadi saran saya sih. Lo bisa pakai BPJS Bu. Oke Bu. Terima kasih. Iya, biasanya kemana sih kalau periksa? Aku periksa apa nih Bu maksudnya? Ya, periksa ke rumah sakit kemana biasanya? Aku kalau ke rumah sakit periksa kayak gigi gitu-gitu doang Bu. Kalau tulang belum. Ke rumah sakit mana? Jadi saran saya nanti minta rujukan dari ini.
dari puskesmas. Nah, nanti setelah itu bisa datang ke rumah sakit terdekat. Gitu. Oke, aku sih di Bekasi, Bu. Oh, ya, coba di rumah sakit Iya, iya. Oke. yang berat tentunya BPJS masih bisa di cover gitu. Jadi saya kira BPJS sangat membantu sekali. Punya BPJS nggak ya? Punya, Ibu. Nah, kalau belum punya diurus, kalau sudah punya ya berarti tinggal minta rujukan ke puskesmas kalau akan periksa ke dokter spesialis ortopedi karena kasus abnormalitas dari tulang punggung. Nah, itu pasti bisa ditolong. Oke, siap Ibu. Terima kasih.